Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanasayu Prananda dari Universitas Negeri Yogyakarta. Tak terasa ya, kita sudah sampai pada pertemuan ke-7 dan kita hari ini masuk pada materi pembelajaran bab 2 tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya kalian sudah paham mengenai keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga mengenai fungsi dari undang-undang tersebut bagi negara Indonesia. Sedikit saya jelaskan, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia yang di dalamnya tentu saja terdapat atau diatur hal-hal yang mendasar berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, apa saja contohnya? Misalnya tentang bentuk negara dan pemerintahan, kemudian ada kedaulatan negara, tugas dan kewenangan lembaga negara, keberadaan pemerintah daerah, wilayah negara, hak dan kewajiban warga negara, dan lain-lain. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menggambarkan karakteristik negara Indonesia. Nah, pada bab kali ini, kalian akan diajak untuk menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur mengenai wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama, serta pertahanan dan keamanan negara. Diharapkan kalian dapat menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi tinggi, serta juga semakin mencintai negara Indonesia. Nah, pada slide kedua ini telah disajikan peta negara Indonesia, dan kalian dapat melihat wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia di daratan, lautan, maupun udara. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan mengenai pemaparan tentang wilayah Indonesia yang lebih lengkap. Di dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Nah, istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut itu dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian adanya ketentuan ini di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu juga dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI. Hal ini penting dirumuskan agar penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara ataupun pendudukan oleh negara asing. Pada slide sebelumnya telah disinggung mengenai bahwa Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial, dan juga serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia itu terdiri dari kepulauan atau beribu-ribu pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Indonesia. Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, maka pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda, yang mana pada deklarasi tersebut menyatakan bahwa segala perairan di sekitar di antara
dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Nah, negara Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Maka konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 yang ditandatangani di Jamaika. Kemudian Indonesia meratifikasi ketentuan konvensi tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Maka dari saat itu dunia mengakui bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ruang lingkup wilayah negara Republik Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat 4 ruang lingkup wilayah. Yang pertama ada wilayah daratan, kemudian ada wilayah perairan, kemudian yang ketiga ada wilayah dasar laut, dan yang terakhir ada wilayah ruang angkasa. Nah, wilayah daratan ini sebagai tempat bermukim atau tempat tinggal bagi warga negara atau penduduk negara Indonesia. Kemudian yang kedua ada wilayah perairan. Nah, wilayah perairan ini meliputi laut teritorial Indonesia, kemudian perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, di mana laut teritorial Indonesia itu adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Kemudian perairan kepulauan adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jarak dari pantai. Kemudian perairan pedalaman Indonesia sendiri adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Kemudian yang ketiga ada wilayah dasar laut. Nah, pada wilayah dasar laut ini terdapat banyak sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Nah, sumber daya alam ini menjadi dan kedaulatan dari negara yang bersangkutan atau negara Indonesia. Kemudian yang terakhir ada wilayah ruang angkasa, di mana ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas permukaan wilayah perairan. Wilayah laut Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada zona laut teritorial, kemudian ada zona landas kontinen, dan yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif. Kita mulai dari zona laut teritorial. Nah, batas laut teritorial adalah garis kayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Garis dasar yang dimaksud di sini adalah garis kayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar. Jadi, sebuah negara itu mempunyai hak kedaulatan yang penuh sampai batas teritorial, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Kemudian yang kedua ada zona landas kontinen. Nah, landas kontinen ini adalah dasar laut yang secara geologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen. Kontinen itu adalah benua. Jadi,
kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia ini terletak pada dua buah landasan kontinen, yakni landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Batas landasan kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yang paling jauh itu 200 mil dari laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Jadi di dalam garis batas landas kontinen itu, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Pengumuman tentang batas landasan kontinen ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari 1969. Kemudian yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif ini adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka, diukur dari garis dasar. Jadi di dalam zona ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ini juga, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui dengan prinsip hukum laut internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif. Jadi jika ada dua negara yang bertetangga, misalnya Indonesia dengan negara Malaysia atau negara Singapura, atau intinya dua negara yang bertetangga kemudian tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara tersebut. Kemudian ekonomi eksklusif ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980. Setelah tadi kita membahas mengenai wilayah lautan Indonesia, kini bagaimana dengan wilayah daratan Indonesia? Nah, di wilayah daratan Indonesia sendiri juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi kedaulatan Republik Indonesia. Di mana tadi sudah disinggung di awal bahwa wilayah daratan ini merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Jadi di wilayah daratan ini tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, pada wilayah daratan ini kita juga dapat melihat bahwa potensi dari wilayah daratan Indonesia ini juga tidak kalah dengan wilayah lautan. Di daratan sendiri, di daratan Indonesia maksudnya, itu banyak sekali sungai-sungai serta area hutan maupun persawahan, dan juga ada perkebunan juga. Kemudian di daratan Indonesia ini juga berdiri gedung-gedung lembaga pemerintahan, pusat pembelanjaan, pemukiman-pemukiman penduduk. Serta di bawah daratan Indonesia ini juga punya kekayaan alam seperti tambang, emas, batu bara, perak, dan lain sebagainya. Jadi tentunya daratan Indonesia maupun lautan Indonesia keduanya memiliki potensi alam yang sangat besar. Selain lautan dan daratan, Indonesia juga menguasai wilayah udara. Nah, wilayah udara ini Indonesia memiliki kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negara tersebut. Jadi, negara kita ini mempunyai kekuasaan yang utuh atas seluruh wilayah udara yang di atas wilayah lautan maupun wilayah daratan.